2021, Reading in the New Era. Setelah berhasil menerjemahkan 1000 ringkasan buku bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, puluhan webinar dengan 64 narasumber, dan bergerak bersama 327 komunitas daerah di Indonesia. Kini, Lead the Fest 2021 hadir dengan webinar series Pemimpin.id Talks, Pemimpin Indonesia Award, 30 pembicara dan tamu spesial. Karena kepemimpinan patut dirayakan. Dan kami percaya kita semua bisa menjadi pemimpin. Daftarkan dirimu sekarang di Lead the Fest 2021, Leading in the New Era. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman maupun para sudah balik banget ya hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan mungkin teman-teman adalah satu dari orang-orang yang mungkin malam hari ini menghabiskan banyak waktunya untuk mungkin bermain game. Tapi teman-teman hadir pada forum malam hari ini untuk menimba ilmu nih dari para pakar-pakar di bidang leadership. Yang pastinya teman-teman udah pasti kangen banget kenal dengan pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Pada malam hari ini, perkenalkan saya selaku MC pada malam hari ini. Nama lengkap saya Eva Hatma. Saya bagian dari Pondok Inspirasi yang bekerja sama juga dengan Pemimpin ID, dengan Paragon Teknologi Innovation, dan juga Rumah Wijaya, dan masih banyak kolaborasi lainnya yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini, hingga mungkin nanti insya Allah akan berakhir pada pukul 9 malam. Oke, teman-teman mungkin, sebelum saya memulai acara kita pada malam hari ini, saya harapkan kepada teman-teman untuk jangan lupa menggunakan format nama, nomor kelompok, nomor absen, dan juga nama lengkapnya. Oke, teman-teman, maka sebelum kita mulai secara resmi pada malam hari ini, marilah kita dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada forum malam hari ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, secara hikmat, dan mungkin kepada operator akan dipandu.
Oke, baik. Terima kasih banyak kepada operator yang sudah memutar lagu Indonesia Raya dengan hikmah dan juga semoga teman-teman dan juga para hadirin yang hadir pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, jiwa-jiwa nasionalisme kita itu kembali dirangkup kembali. Oke, baik. Di sini mungkin sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu para pakar-pakar yang sudah mungkin teman-teman gak asing lagi dengan pembicara-pembicara ataupun nanti yang akan hadir pada malam hari ini. Kepada saya ucapkan salam hormat kepada Bapak Salman Subakat. Halo Bapak. Lagi mute. Halo. Oh ya, bagaimana kabarnya Bapak? Baik, baik, baik. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Salman dan juga mungkin saya ucapkan juga salam hormat kepada Bapak ataupun Coach Hasnul mungkin. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru saya ini. Oke, Masya Allah. Ya, siap. Oke, teman-teman, jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan acara kita pada malam hari ini, yakni Stadium General, di mana pada malam hari ini teman-teman akan diperkenalkan dengan para tokoh ataupun para pakar yang mungkin nanti akan menjadi bisa dibilang kayak landasan ataupun mungkin teladan bagi teman-teman untuk bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat tema kita pada malam hari ini, yakni Know Yourself First to be a Great Leader. Yakni teman-teman harus mengenali dulu nih, apa sih, ataupun harus mengenali diri teman-teman seperti apa terlebih dahulu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ataupun untuk menjadi seorang pemimpin yang besar yang akan berdampak bagi Indonesia khususnya nantinya. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, oke, saya ingin menyapa teman-teman dahulu. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Boleh nih di kolom chat mungkin dikabarkan seperti apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, atau mungkin segala macam. Oke, ada Syifa, alhamdulillah baik. Oke, Kak Oci, baik, luar biasa. Oke, Masya Allah. Oke, dan alhamdulillah teman-teman semangat banget ya pada malam hari ini dan juga semoga nantinya selama berlangsungnya acara, teman-teman tidak kehilangan semangat nih untuk menimba ilmu dari pakar-pakar yang luar biasa sekali. Oke, sebelum kita masuk ke acara yang selanjutnya, acara yang teman-teman tunggu, di sini saya tidak akan sendiri, karena tentunya kita juga mempunyai seorang yang akan memandu acara kita yang luar biasa juga. Mungkin, ya, oke, sudah ditunjukkan profilnya, Katia. Halo Katia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Eva. Oke, Katia, bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, sehat. Oke, gimana, Eva, sehat juga? Alhamdulillah, sehat juga, Kak. Oke. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat juga profil Katia Muhammad Reza SSI. Jadi beliau merupakan seorang Head of Learning and Development dari Pemimpin ID dan juga merupakan Forum Indonesia Muda 18 Regional Bogor dan juga masih banyak tentunya prestasi-prestasi ataupun pengalaman-pengalaman lain yang ditorehkan oleh Katia, tetapi mungkin saat ini tidak akan bisa untuk menunjukkan semuanya dan mungkin tanpa berlama-lama lagi akan saya serahkan kepada Katia mungkin untuk memandu berlangsungnya acara. Kepada Katia, saya persilakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Eva untuk kesempatannya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu teman-teman di sini. Ada sekarang sudah hadir sekitar 166 orang teman-teman bidik misi ya yang hadir di sini untuk ikut diskusi bersama kita gitu ya, bersama kakak-kakak kita, bersama guru kita, bersama panutan kita gitu ya. Di sini ada Pak Salman Subakat atau kalau saya sih biasanya nyebutnya Bang Salman ya. Ada Bang Salman. Ya. Halo Bang Salman. Halo Bang Tia. Oh ya, Mas Tia. Kok jadi Bang Tia? Saya lupa nih Mas Tia. Orang Sunda apa orang Jawa? Orang Sunda, Kang Tia. Kang Tia. Siap. Yeah. Gimana? Siap. Sudah siap Bang Salman buat sharing-sharing nih ke teman-teman bidik misi? Aduh, ada. Saya nunggu Pak Hasil aja nih kayaknya. Ya. Oke deh. Nah, yang kedua ini ada Coach Hasnul nih. Coach Hasnul ini guru kita semua, guru Bang Salman juga berarti ya, guru Bang Salman. Oh iya dong, pasti. Apa kabar Coach Hasnul hari ini? Baik, alhamdulillah Mas ya. Apa kabar? Sehat. Gimana nih? Sudah siap untuk sharing-sharing nih sama teman-teman mahasiswa bidik misi? Allah siap. Oke deh. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bang Salman, Coach Hasnul sudah menyempatkan waktunya untuk malam ini kita bisa diskusi bersama-sama dengan teman-teman sekalian gitu ya, teman-teman mahasiswa dari bidik misi. Harapannya
nanti bisa dapat inspirasi, dapat manfaat dari sesi pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk sebelum masuk ke sesi diskusi ini, mungkin saya mau sedikit memperkenalkan dulu para narasumber atau para tamu kita yang akan sharing ke kita semua di malam hari ini. Pertama, ada Coach Hasnul di sini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu dan sudah kenal gitu ya. Mungkin sebelumnya Coach Hasnul ini sekarang adalah sebagai executive coach ya. Jadi memang beliau coach dari para eksekutif. Terus beliau juga pernah jadi CEO dari PT Excel Komindo Pratama di 2006 sampai 2015. Beliau juga jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ngerasain pulsa nelpon murah dan SMS murah, nah transformative leader di balik itu semua adalah Coach Hasnul ini. Mungkin nanti Coach Hasnul bisa cerita gimana bisa membuat mengubah dan mentransformasi itu. Nah itu Coach Hasnul satu. Terus yang kedua ada Bang Salman. Bang Salman ini adalah sekarang jadi CEO Paragon Technology and Innovation. Terus beliau juga adalah mentor dari berbagai gerakan sosial pendidikan kepemudaan. Salah satunya Pemimpin ID. Ada Pemimpin ID, ada Diptek, ada semua murid, semua guru, dan sekarang beliau juga aktif jadi pembina di pemimpin.id. Gitu kurang lebih. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa banyak diskusi nih, bisa banyak nanya juga. Jadi nggak cuma saya aja nanti yang nanya, tapi teman-teman juga harapannya bisa banyak nanya nih ke Coach Hasnul dan Bang Salman. Gitu. Oke. Nah, mungkin untuk memulai diskusi gitu ya, saya mau bertanya dulu nih ke karena ini sesinya sesi talk show, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Mungkin mau nanya dulu nih ke Coach Hasnul nih. Coach Hasnul, kan kita sekarang mau belajar tentang kepemimpinan. Mungkin kita mulai dari why-nya dulu nih. Kenapa sih kita gitu ya sebagai anak Indonesia, terutama teman-teman di sini mahasiswa banyaknya gitu ya, penting untuk belajar kepemimpinan sejak dini gitu, sejak mahasiswa ini. Mungkin Coach Hasnul bisa cerita. Mohon maaf, sepertinya masih di mute ya Coach ya? Ya, terima kasih Bang Tia, Kang Tia. Bang Salman mau izin duluan ya? Oh ya, pasti harus. Seniority kayaknya nih. Jadi teman-teman semuanya, pertama-tama saya ucapkan selamat ya, dan terima kasih nih, luar biasa nih anak muda malam-malam mau belajar gitu, 170 orang, luar biasa. Ya pertama selamat dulu. Kenapa? Kalau tidak mau belajar, biasanya kita nggak nambah ilmunya. Kalau nggak nambah ilmunya, nggak siap untuk kompetisi. Nah teman-teman semuanya, kenapa saya bilang begitu? Saya bekerja mulai dari paling bawah, ya, lulus dari Elektro ITB tahun 81. Saya kerja mulai dari tukang solder, namanya solderman di Islam Bersih selama setahun, paling bawah. Udah gitu selesai di situ setahun, saya nggak merasa cocok, saya pindah Indosat jadi petugas shift malam. Itu mulai benar-benar paling bawah. Setelah itu merangkak ya, 16 tahun lamanya dari paling bawah tadi sampai akan jadi manajer, akhirnya jadi general manager. Satu level di bawah direksi. Nah, akhirnya tahun 98 saya diangkat menjadi direktur marketing Telkomsel. Tidak melamar tapi ditunjuk zaman itu ya, karena anak perusahaannya Indosat. Ada informasi Nah, setelah itu selama 17 tahun saya memimpin direktur marketing Telkomsel, direktur marketing Indosat, sempat. Nah, setelah itu direkturnya 99 ada iklan. Selama 4 tahun sebagai direktur, terus 11 tahun sebagai dirut di AM3, sebagai dirut AM3 pertama kali. AM3 dulu perusahaan, habis itu dirut Indosat, sempat setahun, habis itu di Excel selama 8,5 tahun. Di situ saya belajar bahwa kalau kita tidak siap, begitu kita memimpin, kita menjadi pemimpin yang tidak lengkap. Udah gitu kita akan tetap kalah sama pemimpin asing yang menyerbu Indonesia. Lihat perusahaan-perusahaan ya, rata-rata sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus, sekarang itu banyak orang asing yang datang. Sekarang masih mending sih, kemarin-kemarin tuh banyak sekali. Nah, saya pikirlah waktu saya sampai di Excel itu, saya Excel itu perusahaan Malaysia, terus Indosat itu perusahaan Qatar. Qatar itu sekarang perusahaannya dipimpin oleh orang Qatarnya sendiri, langsung dari sana. Ada orang Indianya banyak situ. Saya berpikiran kalau tidak ada semangat juang dari para adik-adik saya, anak-anak saya yang sekarang jadi kuliah, saya merasa buat tidak mungkin kita bersaing dengan orang asing yang relatif kemampuannya memimpin itu kadang-kadang sama dengan kita, tapi caranya bicara, caranya komunikasi, sama soft skill-nya beda sama kita. Sehingga
pikiran saya, dan itu saya buktikan dengan Excel Future Leaders, pernah dengan Excel Future Leaders, itu yang kita bikin waktu itu, bahwa kalau orang Indonesia tadi sibuk dengan kuliahnya, tidak ikut organisasi, ya, organisasi sangat penting teman-teman semuanya untuk melatih kepemimpinan, dan tidak ditambah dengan soft skill, communication skill, debate skill, terus gimana kita berdebat dengan baik, presentation skill, terus memimpin memimpin inovasi, memimpin tim gitu, maka kita akan selalu ketinggalan. Kita akan menjadi petugas atau pekerja saja. Nah, karena itu let's go for it. Belajarlah soft skill, belajarlah kepemimpinan dari waktu kuliah. Sehingga dan terus praktekkanlah di kuliah sebagai dengan aktif di organisasi manapun. Nah, itulah akan membuat kita great leaders in the future. Itu sebabnya Mas Tia dan saya create Excel Future Leaders khusus untuk menemani ini mahasiswa-mahasiswa yang di tahun kedua sampai tahun ketiga aja supaya nggak terganggu kuliahnya, paralel dengan kuliahnya biasa. Sehingga target saya waktu itu 1.500 calon pemimpin masa depan di Indonesia ini. Diteruskan, saya ini 150 setiap tahun, 10 tahun. Kalau nggak salah sekarang udah tahun 10 nggak salah. Dan harus sudah tercipta sekarang 1.500 pemimpin Indonesia. Itu sebabnya menurut saya kita harus selalu improve dan selalu harus belajar. Dan pemimpin itu penting, karena apa? Kalau nggak nanti kita akan menjadi pekerja tok, nggak ada yang memimpin. Nggak ada tuh CEO seperti Bang Salman, seperti saya masa lalu ya. Itu ke depannya. Itu sebabnya Mas Tia. Baik, Pak Hasnul, terima kasih buat tadi penyampaiannya. Benar banget tadi terkait bagaimana kita bisa jadi latihan gitu ya, media latihan untuk kita bisa jadi leader di future-nya gitu. Jadi biar kita nggak kalah sama pemimpin-pemimpin yang ada di luar sana gitu, yang perusahaan-perusahaan asing leadernya malah dari sana juga, bukan leader di Indonesia, padahal kan negara kita ada di Indonesia gitu, karyawannya banyak orang Indonesia. Oke, siap. Baik, kita lanjut nih ke Bang Salman dulu nih. Kalau dari Bang Salman nih, sudut pandang Bang Salman, kenapa sih kita sebagai anak muda, ya terutama berarti teman-teman mahasiswa gitu ya, penting untuk belajar kepemimpinan sejak dari mahasiswa? Tapi seringnya gini, Mbak Setia, kan katanya manusia diciptakan jadi pemimpin, ya kan? Tapi akhirnya kita tuh yang namanya pemimpin tuh kayak apa sih gitu? Kan padahal definisinya ada yang bilang kalau tindakan kita bisa membuat inspiring others to do more, learn more gitu kan, to become orang yang lebih baik aja, itu udah kepemimpinan. Ini contoh kita buka paling gampang gini. Kita terima kasih sama dosen. Pak, Bapak ngajarnya enak banget. Terus dosen itu jadi moodnya naik. Nah, berarti kita tuh jadi pimpinan pada saat itu gitu. Tapi banyak yang bilang, enggak, itu kan mahasiswa biasa. Enggak. Jadi kalau misalnya pada saat itu dia membuat dosennya terinspirasi, jadi lebih semangat belajar, berarti dia pemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan berarti kita harus punya title, itu dulu nih. Nah, coba deh teman-teman, ada nggak sih momen-momen leadership yang selama ini kita nggak sadar? Misalnya gini, menyapa dengan ramah di chat, itu juga udah kepemimpinan. Nah, jadi kalau memang kepemimpinan seperti itu kan jadi penting ya. Berarti bukan kayak kamu jadi ketua OSIS atau bukan gitu ya. Nah, jangan sampai disalahartikan juga kepemimpinan itu kayak harus punya posisi, tapi bagaimana kita berkontribusi. Nah, kenapa saya jadi semakin aktif kepemimpinan? Soalnya gini, Pak Hasto juga kadang cerita, kenapa ya ada dosen yang, atau jangan kalau dosen harus hormat ya, kok ada orang yang kita ingat, ada orang yang kita nggak ingat. Teman saya tuh selalu bilang, berarti orang yang kata-katanya kamu ingat itu berarti kepemimpinannya lebih baik dibandingkan orang yang kamu nggak ingat. Gitu. Nah, jadi nyambung sama teori kepemimpinan bahwa komunikasinya tadi kata Pak Azul harus bagus. Ya kan, kalau ngomong efektif gitu. Nah, itu kan yang kita cari ya, bagaimana kita bisa secara efektif menggerakkan organisasi dimanapun kita berada. Nah, kenapa harus semuanya bisa mimpin? Karena katanya it takes a leader to grow the leader kan. Kayak misalnya, kalau kepemimpinan itu nggak tumbuh, itu mirip dengan misalnya kita ngajar IPA ke anak yang belum belajar IPA. Jadi akhirnya dia bingung gitu, kenapa ini harus belajar ini gitu. Tapi ketika kepemimpinan itu disebarkan, maka kita bisa menumbuhkan kepemimpinan di antar pemimpin. Jadi salah satu yang saya baca tuh waktu itu, Pak Hasnul saya
pasti nggak kenal saya juga. Buku Everyone Can Lead itu. Jadi saya ngelihat bagaimana Pak Hasil itu bisa mendefinisikan kepemimpinan itu dengan simple dan untuk semua gitu. Itu kalau nggak salah, itu bareng nggak Pak Hasil ya sama Excel Future Leader ya? Everyone Can Lead. Enggak, saya buatnya cuma satu buku, saya cuma satu itu Pak, Bang Salman. Cuma satu itu buku saya buat tahun berapa ya? Tahun 2012 kalau nggak salah. Ya, waktu itu mau nyambung lagi, itu udah keburu pensiun, udah males. Udah jadi mini MBA nih sekarang, itu jadi full MBA. Nah terus satu lagi juga ternyata kalau yang terakhir saya juga pelajari kenapa kepemimpinan itu harus kolektif juga sih, karena kan kita masyarakatnya gotong royong. Jadi kalau misalnya memimpin sebuah tim itu harus saling melengkapi. Jadi menurut saya tuh kayak apa, masyarakat Indonesia sekarang lagi butuh-butuhnya kepemimpinan teman-teman nih untuk mempengaruhi setidaknya 5 atau 15 orang terdekat lah gitu. Jadi saya juga ibaratnya sangat berharap teman-teman tuh tadi belajar kepemimpinan, aktif di organisasi, tapi organisasi itu bukan berarti wah saya nggak terpilih untuk aktif di mana gitu. Tapi setiap teman-teman kayak di ruangan ini atau lagi ada satu mata kuliah, teman-teman mengapresiasi dosen, itu malah lebih unik ya. Malah lebih unik. Nah, sekarang kan juga eranya kampus merdeka nih. Jadi teman-teman merdeka semerdeka-merdekanya gitu ya. Dan malah di-endorse. Nah, ini juga perlu kepemimpinan juga nih. Saya ngelihat misalnya ya, salah satu tugas akhir yang paling jarang itu adalah perbaikan sistem kampus sendiri. Ya kan? Itu jarang sekali tugas akhir, atau misalnya kalau kita ada tugas, kita jarang banget yang diperbaiki itu suasana kelasnya gitu, interaksinya, gimana dosen itu nyaman gitu. Saya pernah punya temen dosen, pernah ngobrol sama dosen nggak? Dosen itu grogi juga loh ketemu mahasiswa ya Pak Azul. Azul dosen, tapi kalau Pak Azul enggak lah sih. Jadi dosen itu juga butuh banget energi dari teman-teman. Jadi akhirnya saya coba pengen kalau leadership itu bukan posisi, tapi adalah sebuah apa ya? Sebuah praktek yang semua orang harus menjalankan. Itu sih kalau kepemimpinan. Nah, gimana tuh Mbak Anissa ngobrol sama dosen? Sebenarnya dosen tuh energinya dari mana sih? Pasti dari mahasiswanya ya nggak sih? Mahasiswa juga ya. Kalau mahasiswanya semangat, dosennya ikut semangat juga ya. Betul. Saya pernah loh ada dosen yang ngomong gini, aku masuk tuh kayak ini, kan kalau saya kan walaupun kolonial, The Last Colonial itu kan bacanya Harry Potter. Jadi dia bilang gini, aduh aku tuh perlu ini apa, mahasiswa yang bisa membahagiakan gitu. Jadi kayak ada mahasiswa yang kayak domentor katanya. Jadi menghisap kepercayaan diri dan kepercayaan energi dari dosennya gitu ya. Oke, Bang Salman. Tadi kalau kata Bang Salman, kepemimpinan itu bukan sekedar title gitu, tapi lebih ke praktek ya gitu, experience dia menjalankan segala macam itu. Nah mungkin tadi menarik juga tadi tentang tadi disebutin bahwa Coach Hasnul ini menulis juga buku tentang Everyone Can Lead ya. Mungkin tadi nyambung juga dari yang Bang Salman bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar title. Nah kenapa sih Coach Hasnul gitu ya di situ menuliskan atau percaya bahwa setiap orang itu bisa memimpin gitu, Coach? Boleh nggak saya share slide? Ada 2 slide aja. Boleh, Coach, silakan. Boleh ya, teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya nanya nih ke teman-teman semuanya, tolong dijawab nanti di chat room. Nah, ini 170 nih, bakal penuh chat room kita ya. Mohon izin, Bang Salman. Begini teman-teman semuanya, kenapa saya bilang orang itu semuanya bisa memimpin? Dulu saya nggak percaya, tapi setelah saya jalani, ternyata bisa. Dan orang kampung seperti saya, kalau Bang Salman kan lahirnya di Jakarta, di Bandung kali ya? Kalau saya lagi di Bukit Tinggi, sampai SMA di Bukit Tinggi, datang ke Bandung tuh, begitu masuk ke Bandung dibilangin orang, kamu orang daerah ya? Gitu. Ya udah, saya orang daerah, bukan orang daerah, saya orang kampung. Tapi orang kampung juga bisa memimpin ternyata. Nah, sebelum ke slide ini, saya minta teman-teman dulu, catat dulu aja, nggak usah jawab dulu ya. Sukanya bicara, suka diem. Tapi jangan yang dilihat orang lain, tapi di hati sendiri. Saya tuh lebih senang diem aja, kalau depan ini kalau lagi nggak ada kerjaan itu, atau saya lebih suka bicara. Masing-masing orang ya, tolong catat dulu aja. Oke? Nah, kalau udah dapat, mari saya tanya lagi. Lebih suka angka-angka, serius, atau lebih suka bicara dengan orang? Apa dengan diskusi tentang orang, memikirkan tentang orang, tentang pribadi orang,
atau people oriented atau data oriented, task oriented gitu. Dapat ya? Masih orang tahu kan? Salah satu aja. Suka bicara atau diam, suka angka atau suka orang. Lebih suka membicarakan orang. Atau kalau kita lihat wajahnya, karena lihat wajah kita ke kaca tuh lebih banyak kelihatan tersenyum, ramah, atau orang seriusan gitu. Got it? Udah. Tolong nanti jawab berdasarkan yang slide saya berikut ini. Apabila teman-teman semuanya segedein ya. Udah kelihatan Mas Tia? Bang Tia? Masih seperti tadi, Coach? Oh, enggak, sudah berubah. Pakai mati ya. Apabila teman-temanlah orang yang talkative, orang suka bicara, dan seriusan, task oriented, maka namanya dominance. Oke? Apa itu dominance? Orang yang go for results sebelumnya. Ya. Terus yang kedua, jangan lihat yang ditakuti, yang dulu, ntar aja. Yang kedua, apabila talkative tapi people oriented, smile gitu. Seperti wajah Mas Salman itu tuh, smile, nggak kayak wajah saya ya. Itulah orang yang namanya influencing. Oke? Tapi kalau pendiam dan people oriented, smile itu namanya steadiness. Oke? Sebaliknya, kalau pendiam dan serius, wajahnya serius, task oriented adalah namanya compliance. Lupakan yang lalu, jangan dipikir karena itu nanti mempengaruhi ini. Be honest about yourself gitu. Tolong tulis di chat room D atau I atau S atau C. Saya lihat profilnya aja. Silakan teman-teman tulis di situ. Apakah D? D artinya orang pendiam serius, talkative serius. I orang suka bicara tapi ramah. Smile, people oriented. People oriented tapi pendiamlah S. Pendiam tapi orangnya serius adalah namanya C. Silahkan ditulis semuanya ya supaya kita paham. Know yourself kan itu judulnya ya Mas Tia ya. Betul. Know yourself. Nah, know yourself sekarang. Pendiam nggak gua gitu. Suka bicara nggak? Introvert, extrovert lah bilangnya. Yang kedua, task oriented apa people oriented. Tapi yang aslinya jangan depan umum. Ya, nggak ada kerjaan gitu. S D C I D I D D. Cukup beragam, Coach ya. Ya. Yang dibutuhkan itulah seimbang ya. Ada S-nya senyum, ramah. Oke. Diam orang. Nah, diam orang berarti betul. Diam orang berarti S. Oke. D bagus nih. C-nya banyak, S-nya banyak. Mantap. Ini cocok nih. Ini jadi perusahaan nih, Mas Salman ya. Iya benar nih. Fly nih. Kenapa? Semua nggak bagus, I semua nggak bagus, D semua. Tapi gabungan itu yang bagus. Kenapa? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, saya balik sebentar ya, 2 slide ya Mas. Mohon izin. Boleh silakan Coach. Nah, saya jelaskan sedikit aja supaya kita tahu kenapa apa kaitannya dengan leadership kan? Semuanya punya bakat leadership ya. Walaupun pendiam punya bakat leadership, itu maksud saya. Kenapa begitu? Orang dominance adalah orang yang go for results, result oriented orangnya. Akan kondisi perusahaannya luar biasa. Inilah orang yang mendapatkan hasil di perusahaan. Tapi sayang ditakuti, sayangnya itu karena merah. Oke? Nah, sebaliknya orang yang influencing itu bikin orang happy tuh. Kebalikan dari D. Ya. Kreativitasnya luar biasa. Idenya banyak. Tapi kadang-kadang lupa hasil. Kenapa? Dia tuh kreativitasnya banyak sekali idenya. Ah, belum selesai ini udah pindah, belum selesai ini udah pindah, belum selesai ini udah pindah. Sehingga bikin orang happy tapi hasil belum tercapai. Kalau kiri hasil tercapai itu orang nggak happy. Nah, gitu ya. Yang bawah steadiness, orang yang suka tindak lanjut tuh, follow up, support. Ya, itu jadi anak buah enak benar nih orang-orang seperti ini. Tekun bekerja, nggak banyak cerita. Namun sayang sulit maju nih kawan kita nih. Ya, supportive bagus. Berikutnya, orang yang C, compliance, pemikirannya nih, orang pemikir nih, orang analytics. Senang proses, ya sangat taat azas nih, namun sayang indecisive. Orang yang mikir. Nah, gitu. Sayangnya ya. Teman-teman semuanya, mari kita ambil positifnya toh. Kontribusi, ide kreatif, tindak lanjut sama pemikiran. Nah, results, happy, support, proses. Itulah kelebihan dari masing-masing DISC ini. Teman-teman semuanya. That's who you are. And then what? Ini deh yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah
Oh, oke, salah. Sorry, salah ini kurang naik. Oke. Nah, ini berikutnya. Terus apa kaitannya dengan leadership? Nah, ini dia nih. Seandainya teman-temannya siap belajar dan improve terus, jadi apa setelah itu? Inilah sininya. Dominance leader yang cocok untuk mendorong pencapaian target, influencing leader cocok untuk membuat suasana nyaman dan happy, serius leader yang tekun, sabar, dan baik hati, compliance leader yang diteliti, detail, analysis, perfectionist. That's who you are. Semuanya cocok jadi leader. Asal paham bahwa barangkali kita tidak anak buah agak stres, target tidak tercapai, susah maju, dan tidak terima kritik. Bisa jadi gitu. Sehingga tugas kita adalah paham siapa kita, paham bakat kita apa, paham apa kemungkinan kelemahan kita, dan menyesuaikan diri. Inilah aslinya yang tadi itu. Itu namanya lah personality yang alami yang saya ceritakan tadi. Namun orang lain, ya apa dia alami, kita sering terjadi, kita rasakan tidak orang lain. Namun manusia itu diberi Allah kesempatan untuk mengubah diri sendiri. Sehingga orang, nah mari kita tebak dulu deh, tebak-tebakan dulu. Saya orang apa kira-kira? Om pakai saya menulis itu tadi. Ya, boleh tebak. Coach Hasnul kira-kira apa nih tipenya? Ayo di chat room. Nggak usah rame-rame, berapa orang aja. Saya orang apa teman-teman semuanya? D katanya coach di D. chat. Oke. Oh, ada I, ada S sedikit ya. D banyak ya. D yang banyak ya. C. Nah, teman-teman semuanya ada S juga. Oke. Waduh, thank you. Saya aslinya yang tadi, aslinya private self-nya itu personal alaminya saya adalah orang S. Leader yang tekun, sabar, baik hati, tidak mau maju. That's really me. Orang nanya, kenapa kamu jadi direktur Telkomsel? Disuruh, bukannya saya ngelamar, enggak. Kenapa jadi direktur Indosat, direktur utama? Disuruh. Excel kenapa? Dibajak. Gitu. Jadi saya orang S. Asli orang S. Hati-hati, baik hati. Gitu. Makanya anak bos saya senang sama saya tuh. Terus apakah dengan begitu saya nggak capai target? Saya capai target. Saya menyesuaikan diri. Aslinya begitu. Tapi di waktu tertentu saya menjadi orang D. Makanya dikirain orang D. Di depan publik saya sebagai orang D. Karena galaknya keluar gitu. Karena saya mencapai target. Namun di waktu-waktu tertentu di mana saya harus bikin orang happy, karena suasana kita harus membuat masalah motivasi, saya jadi orang I. Di mana perlu ada masalah saya detail sekali, saya jadi orang C. Jadi saya itu orang S, tapi sewaktu-waktu di mana dibutuhkan jadi D, I, dan C. Allah memberikan kekuatan kita untuk adaptasi, sehingga di mana. Tapi aslinya tetap nggak akan berubah. Bawah hatinya tidak usah, nggak mau maju tetap aja. Saya jadi coach, kalau mau jujur, saya kena kepaksa. Nah, kena paksa apa? Pengen nyoba punya apalah apa yang lakukan setelah pensiun. Setelah paksa, akhirnya ambil sertifikat ambil yang internasional. Sekarang udah ambil PCC. Karena paksa, niatnya nggak ada, nggak pengen maju. Tapi karena begitu udah terpaksa, udah jadi orang deh. Saya harus capai target gitu. Nah, teman-teman semua, dan penting adalah pahami siapa Anda, pahami kelebihan kekurangannya, dan pahami kalau saya mau jadi leader yang baik, pemimpin yang baik, saya harus tambahkan dengan apa? Susah jadi leader kalau quiet, for sure. Kita harus bisa ngomong. Saya aslinya tetap sampai sekarang saya nggak suka ngomong, tapi sekarang kok bisa ngomong? Terpaksa dan saya latih. Saya teman-temannya harus mendapatkan yang namanya latihan terhadap diri sendiri, yang namanya lah tadi lah namanya private self yang asli tadi itu, personality alami tanpa ada peran, tapi tambahkan dengan latihan public self, tampilan sesuai dengan peran, latihan, belajar dan improve. Sehingga aslinya kita leader yang sabar, tekun, baik hati ditambah dengan capai hasil yang dibutuhkan. Bikin orang happy bila dibutuhkan. Aslinya kita leader yang perfeksionis, tidak terima kritik, kurangi itu sehingga kita bisa leader yang cocok dengan ini sehingga kita juga bisa happy. Itulah saran saya teman-teman semuanya sehingga everyone can lead. Mau D, mau IS, mau I atau S atau J. You are leaders. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Mas Tia. Oke, terima kasih Coach Hasnul. Tadi berarti dapat banget poinnya bagaimana ya setiap karakteristik apapun, setiap tipe apapun sebenarnya punya potensi untuk jadi leader. Tinggal kita bisa mengoptimalkan itu atau enggak untuk menjadi seorang leader dengan tipe masing-masing gitu. Tapi ketika nanti diketemukan dengan sebuah situasi yang mengharuskan untuk berubah gitu ya sedikit,
Nah, cobalah untuk beradaptasi gitu. Oke. Terima kasih Coach Hasnul untuk jawabannya. Mungkin kita kembali ke Bang Salman nih. Tadi berbicara tentang bagaimana setiap orang tuh bisa memimpin, bisa beradaptasi segala macam. Nah, itu kan berarti sebenarnya mulainya dengan diri ya. Mulai dengan memimpin diri, bagaimana dia bisa beradaptasi segala macam. Berarti dia udah bisa memimpin diri gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya istilahnya pengaruh dari kepemimpinan diri ini terhadap kepemimpinan organisasi gitu. Ketika kita bisa memimpin diri, apakah kita akan juga bisa memimpin organisasi? Nah, apa sih, ada nggak sih hubungannya antara self leadership sama team leadership itu? Yeah. Oh, banyak. Jadi gini, saya di sini jadi MC aja. Nanti Pak Hazul nambahin. Jadi saya tuh lagi terinspirasi sama Pak Hazul tuh konsep business acumen Pak Hazul. Jadi karena kan bisnis itu deket nih, sama kan kita juga kemarin habis bahas business acumen kan. Betul. Jadi agak lebih gampang kalau kita berpikir nih kan bidik misi ini sebagai sebuah yayasan atau universitas sebagai sebuah bisnis. Dan di mana tadi kita perlu mengenal tim kita, perlu getting research, ya kan, perlu staffing istilahnya, habis itu perlu bangun culture. Nah di situ makanya kelihatan bahwa nggak mungkin suatu leader tuh bisa nguasain semua. Nah, cuman saya masih ingat kata Pak Hasnul, misalnya dari 8 skill gitu ya, mulai dari, kalau perusahaan apa sih isinya? HRD, ngurusin orang sama organisasi. Habis itu ada yang ngurusin bisnis, ada yang ngurusin keuangan tadi, harus detail. Ada yang ngurusin operation. Nah, kalau misalnya kita jadi pemimpin kecil di dalam organisasi itu harus bisa semua sebetulnya. Atau bareng-bareng. Nanti pas naik, kita harus bikin spesialisasi orang, kita jadi HRD. Tapi naik lagi harus ngerti bisnis gitu loh. Nah, jadi memang kita harus bisa mimpin diri sendiri dan harus lihat gambar besarnya. Cuman kan nanti dalam waktu yang sangat singkat ini kita pengennya seseru mungkin nih diskusinya. Ya kan? Saya coba sharing sedikit ya. Sedikit ini apa? Karena ngomongnya kan mimpin bareng-bareng nih. Kita gerak cepat aja di ini ya. Jadi sekarang tuh ada konsep kan namanya collective genius. Kalau teman-teman bikin startup sendiri itu udah pasti ditolak sekarang. Jadi, wah, masa bikin startup sendiri udah nggak model. Jadi kalau semua di MIT, di Harvard tuh bikin startup, organisasi itu harus bertiga atau berempat gitu ya. Nah, tadi ada DEC. Nah, teman-teman juga harus ingat nih, kenapa Avenger rame gitu ya. Avenger rame karena jagoannya banyak. Kalau Superman kan katanya jadi nggak gitu laku gitu kan. Nah, jadi teman-teman tuh harus, ini yang namanya collective genius. Nah, ini yang menurut saya itu jadi bahan diskusi nih. Karena ternyata di organisasi yang bagus nih, misalnya taruhlah, apa sih yang membuat kita ber-170 kompak nih? Ini ada berapa sesi nih lead ID-nya, Mas Tia? Ada 10. 10. Jadi kebayang 10 sesi ke depan, tiba-tiba jadi alumni solid, ada yang bikin perusahaan, ada yang jodoh, ada yang nikah gitu kan. Jadi kita berkhayalnya tuh punya target nih Mas ya, ada berapa pasang yang lahir dari alumni ini gitu kan. Kan ini bisa mempersatukan Indonesia nih. Nah, ternyata kalau perusahaan yang bagus itu tuh kadang-kadang beda pendapat, ngobrol, saling bingung gitu ya. Jadi harus ada perbedaan. Nah, setelah ada perbedaan harus agility gitu ya. Jadi habis itu ngerenung, maju lagi, dan harus bisa bikin resolusi. Nah, pertanyaannya tuh gini, kalaupun ada yang bisa menyatukan kita semua nih beda-beda ya, terus kita jadi kelompok besar, apa sih? Berarti kita harus punya tujuan kan? Kenapa sih kita harus bareng-bareng terus untuk nyerap ilmu, untuk diskusi kan? Terus apa aturannya nih? Saling tolong, harus peduli, harus saling mengenal tadi ya, respect. Habis itu ada satu value yang, wah kita nih teman-teman seperjuangan. Nah, jadi ada yang namanya sense of community. Nah, jadi di sini teman-teman itu, tadi kalau kata Tia itu bareng, memang organisasi modern itu bergeraknya kayak komunitas. Itu sih yang saya coba di sini ya. Jadi di komunitas itu semuanya main nih, hati, pikiran, sama tangan, saling bantu gitu ya. Ringan tangan chatting gitu kan. Nah, saya mau masuk lagi ke jadi kalau yang tadi tuh belajar bareng-bareng itu akan lebih enak. Nah, coba ini kalau ini DISC juga, tapi versi ini nggak apa-apa ya. Soalnya kadang-kadang nggak enak nih. Di sini yang D itu kan merah kayak macan. Yang kuning ini monyet. Yang tadi S itu koala, yang itu tuh burung hantu. Nah,
maksud saya itu gini, teman-teman kan pasti punya tujuan ya, terus belajar bareng. Nah, maksud saya ini kenapa sih wadah tuh maju tuh karena value-nya sama gitu. Nah, ini slide terakhir kali ya. Jadi kalau teman-teman justru gini, di Google itu kenapa PhD itu kan melihat sistem kerja Google. Ternyata ya Google itu maju-majunya ketika sistem kerjanya itu dirubah. Jadi orang tuh nggak mikirin karirnya atau kapan dia jadi leader, justru dia mendukung orang lain. Jadi kalau misalnya kita kerjanya ngedukung orang, berarti kan semua orang didukung. Tapi kalau kita kerjaannya minta dukungan orang, akhirnya kan jadi rebutan dukungan, ya kan? Nah, jadi ibaratnya itu kita harus bertransformasi nih, abundance mentality gitu. Jadi tadinya kita mikirin performance, siapa yang jadi manajer duluan, jadi supervisor duluan, kita rubah jadi kerjanya bareng-bareng. Nah, kalau kita yang kerja bareng-bareng, maka kita jadi organisasi yang dipercaya sama masyarakat. Ini kan kalau segitiganya seperti ini kan. Jadi organisasi yang kalau ketemu itu ngangenin, bikin orang nyaman, pembicara juga seneng, pembicara juga ketagihan, ngobrol di depan teman-teman semua. Nah, coba teman-teman berimajinasi, itu yang namanya leadership gitu. Jadi waktu kita datang ke Lead ID ini udah niat pokoknya kalau ada pembicara harus happy. Pokoknya saya mau nyapa, pokoknya saya pengen bikin sesinya ngangenin. Saya pengen ngendorse temen gitu ya. Terus saya pengen grup, ini nanti grup WA-nya pakai apa nih? Pakai WA atau pakai Discord ya? Discord. Ada pakai WhatsApp kalau ini teman-teman. Oh, pakai Discord dong. Oh, Iya. Anak gamers. Gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Salman pakai Discord tapi nggak ada yang ketawa tuh, kan saya jadi sedih ya nggak? Oh nggak, bercanda. Cuman maksud saya gini, maksudnya tadi kan Pak Asrul bilang bahwa kepemimpinan bisa dipraktikkan. Coba kita praktikin aja langsung di chat room, maksud saya gitu. Kayak misalnya kira-kira ini udah jalan 15 menit, gimana nih rasanya ngobrol sama Pak Hasnul gitu ya? Gimana ngobrol sama Pak Salman gitu kan? Jadi gimana ngobrol sama Tia? Ini coba kita ketik. Nah, coba teman-teman empati gitu ya. Rasakan, kan kalau mau jadi leader harus bisa membayang-bayangkan kan. Jadi coba deh bayangin kalau jadi saya sama jadi Pak Hasil sama jadi Mas Tia tuh gimana sih rasanya gitu ya. Kan sama-sama di ruang Zoom gitu kan. Jadi tinggal ngepin gambar sendiri gitu. Wah, asik juga ya jadi pembicara. Gitu ya kira-kira ya. Oke, saya itu cuma ini apa istilahnya dalam kepemimpinan ini cuman pemeriah climate maker istilahnya kalau dalam ini. Jadi saya coba membangkitkan climate. Nah, ini nih kalau keren banget itu kurang panjang, ya kan keren banget tuh kentang gitu loh, kena tanggung istilahnya. Keren banget karena coba deh jadi bermakna kan. Keren bangetnya karena apa nih gitu kan? Karena beda-beda. Keren lah katanya. Keren lah pokoknya nih kalau sama dosen dikasih C nih. Nah, coba bayangin bikin suatu insight yang kayaknya kontributif banget to this class gitu. Nah, jadi kebayang nggak sih tugas pimpinan tuh kayak saya sama Pak Hasnul nih sekarang, kan coach tadi ya. Sebetulnya gimana caranya at least 50 orang, 100 orang tuh bisa mikir bareng. Habis itu tadi ya, kata-kata ngedoain bareng. Aduh, ngedoain siapa nih? Nah, jadi pemilihan kata-kata seorang pemimpin tuh ini harus saling peduli. Misalnya saya ngomong, kadang kata-kata peduli, harus peduli sama siapa nih gitu. Gitu. Jadi ibaratnya memancing, mengempower. Nah, teman-teman tugasnya apa? Praktekin nanti abis ini, gitu. Pilih satu kata-kata yang nanggung, tapi memicu pemikiran dari teman-teman yang lain, gitu. Ternyata sadar diri poin utama untuk pimpin diri. Wah, padahal kan nggak ngomong ya kayaknya. Oh iya bagus. Nah itu kan keren ya, namanya self awareness gitu kan. Nah self awareness ini memang lagi naik daun nih dalam konsep kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman mudah-mudahan ini ya teman-teman seneng bahasa Inggris nih, penting sih soalnya. Jadi istilah kayak self awareness, mindful, being present gitu kan. Waktu ada di sini kita kepikiran nggak kemana-mana, kita fokus ngafalin nama teman-teman kita yang ada di sini, terus nyerap. Habis itu ada kata-kata tadi ya, business acumen, DISC itu dimasukin bener-bener. Nah that's leadership gitu, being present. Pak Azul pernah cerita tuh ada pemimpin itu bahkan kalau dia nggak ada aja kerasa hadir gitu ya Pak Azul, gitu karena dia kontribusi kemana-mana gitu kurang lebih. Oke,
Kasih Bang Salman. Nah, boleh mungkin teman-teman tadi sambil kan udah ada tuh tadi obrolan dari Coach Hasnul, dari Bang Salman gitu. Terus teman-teman dapat nyangkut satu insight, oh ternyata bla bla bla, ternyata bla bla bla. Boleh dong diketikin di grup chat. Jadi nanti kita bisa baca, Coach Hasnul sama Bang Salman bisa baca, oh ternyata teman-teman di sini udah belajar nih tentang hal ini gitu ya. Jadi sambil nanti kita ngobrol, sambil boleh langsung ditulisin di situ ternyata-ternyatanya. Oke, silakan. Nah, lanjut nih. Tadi Bang Salman sempat ngomongin sedikit tentang value gitu ya. Jadi bagaimana Google terbentuk, value saling support segala macam itu. Nah, mungkin ini mau lempar ke Coach Hasnul dulu nih sebentar tentang value. Coach tadi Bang Salman berbicara tentang value segala macam. Apa sih sebenarnya value-value yang yang sebetulnya perlu dimiliki oleh seorang leader agar dia tuh jadi leader yang efektif, tapi juga jadi leader yang dikangenin gitu sama timnya. Kalau boleh cerita, boleh dong Coach. Value-nya sebenarnya inline dengan DISC tadi itu, teman-teman semuanya. Banyak sih value, tapi biasanya inline. Kalau saya lihat di BUMN itu ada 5 value yang diminta di BUMN. Apa aja? Yang pertama adalah itu conscientiousness. Nah, itu istilahnya conscientiousness apa? Orang yang taat azas. Good corporate governance. Itu cocok sama orang C tuh. Itu ada lagi agreeableness. Orang yang bisa memahami, mengikuti pimpinan gitu, sejalan dengan polisi perusahaan, polisi dengan pemegang saham. Itu orang S tuh. Nah, ada juga yang stress tolerance katanya di BUMN itu. Nah, itulah orang yang D itu. Tahan banting, disikatin habis tahan banting. Ada juga extraversion. Extraversion orang yang yang bisa bikin orang happy. Itu orang I itu. Nah, satu lagi itu yang basicnya value itu seperti itu sebenarnya. Terakhirlah orang yang openness, bisa menerima masukan, bisa agile, pindah kemana-mana, bisa ngikuti suasana ini. Itulah yang namanya tambahan ya, orang yang open. Nah, itulah upaya-upaya atau value-value basic yang kita butuhkan. Namun kedepannya ada lagi value yang lain, adalah itu memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Seperti saya salut tuh Regu Paragon itu luar biasa, Bang Salman ya, dari mana-mana tuh kontribusi terhadap masyarakatnya itu dibutuhkan. Ada juga yang cari sini, orang yang mencari mencari inovasi. Saya diizinkan berinovasi. Ada juga mencari itu self esteem, bahwa saya itu diterima dan menghasilkan sesuatu. Nah, terserah kita masing-masing seperti apa. Kalau saya pribadi, saya sesuai dengan S-nya aja tuh. Saya ingin membantu orang dan membuat orang tumbuh. Itu aja value saya. Nah, apa aja values cukup sih? Ada juga yang berinovasi. Saya ingin berinovasi. Inovasinya diterima. Boleh. Ada juga kontribusi. Saya contohi perusahaan sebesar-besarnya. Itu orang D sebetulnya sih. Itu yang saya rasakan, Mas Tiap. Jadi kalau saya pribadi, sampai sekarang, makanya saya persis seperti Bang Salman cerita tadi itu. Saya sekarang jadi dosen di 2 perguruan tinggi. Yang saya senang tuh bukan apa-apa. Hari ini masuk, hari pertama, 7 hari kemudian, 7 minggu kemudian, cuma 7 kali 2 jam, orang itu udah berubah jadi orang baru. Ya kayak kemarin saya belajar global marketing. Nggak ngerti apa-apa tentang global marketing, setelah 7 minggu, kali 2 jam, beliau itu sudah paham mengenai WTO, GATT, ya, apa itu transfer pricing, apa itu namanya global culture, bukan culture ya, culture ini ya Islamnya, culture penyesuaian diri terhadap culture, udah bicara tentang LC, udah belajar semua itu hanya dalam waktu 7 minggu. Itu yang saya senang. Sehingga biasanya di kelas saya terakhir tuh saya pernah ngirim Mas Salman tuh. Ada satu grup mahasiswa saya bilang bahwa wadah masuk ke Perancis gitu. Komplit dengan siapa aja orang di Perancis. Satu lagi wajah masuk ke India. Detailnya siapa yang ditarget, bukan semua orang Perancis, ditargetin di Perancis seperti apa, gimana cara targetinnya itu. Orangnya di Indonesia aja nggak kemana-mana, tapi dia tahu bahwa seandainya Mas Salman tadi siap untuk ke Perancis, ini kira-kira awalnya gitu diskusi. Hanya dalam 7 kali 2 jam, teman-teman semuanya. Itu yang saya suka, menumbuhkan orang lain, melihat orang lain tumbuh. Itulah value saya. Nah, terus dengan cara begitu apa kejadian? Di kantor, saya jarang sekali saya punya ide. Saya tumbuhkan ide orang lain aja. Teman semuanya, ini kita punya masalah. Kita harus sampai target, waktu cuma segini. Apa ide kalian? Nah, karena ditanyain ide keluar kan? Di Root nanya ide ya kan? Semua orang punya ide. Nah, semua ide tadi saya connect satu dengan lain. Itu kelebihan saya, connect the dots. Terus kita bikin ide yang lebih baik dari situ rame-rame. Seperti Mas Salman tadi, kolektif.
Sehingga idenya tadi luar biasa. Kalau ingat tadi dijelaskan Mas Tia ya, gimana harga nelfon tuh, tadinya tarif nelfon Rp1.000 per menit, modal Rp900 per menit, saya turunkan jadi Rp100, modal 900, saya jual Rp100. Hasil ide rame-rame itu. Dan kita tumbuh dengan pesat, dan profitnya dari tadinya 1.000 jual 900, profit 10%, 900 modal dijual Rp100, profitnya 16% setelah 3 tahun, 4 tahun. Gitu, Mas Tia. Baik, terima kasih Coach Hasnul. Tadi satu poin yang saya tangkap banget terkait bagaimana kita sebagai leader itu punya sense of kebermanfaatan gitu ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat ya setidaknya untuk tim kita gitu, karena ya tim itu kerja sama bareng kita gitu. Jadi tidak buat tim kita, tapi lebih luas lagi untuk banyak orang gitu. Oke, Ya, mungkin dari yang ide tadi itu kan relatifly idenya kawan-kawan tadi, timnya punya kreativitas, idenya juga telepon murah kan ya. Ya. Jadi termasuk Indonesia termahal loh, sebelum 2006 tadi. 2007 mulai termurah, 2010 kita termurah di dunia, termasuk di grup termurah di dunia. Gitu. Sampai sekarang. Wow. Luar biasa. Menarik. Nah, mungkin tadi kalau dari sudut pandang Coach Hasnul, mungkin dari Bang Salman nih, ada nggak yang mau ditambahkan terkait tadi value yang harus dimiliki seorang pemimpin? Jadi gini, kalau saya itu kan sekarang kan dimuarakan gitu ya. Jadi yang penting tuh misalnya growth mindset gitu ya. Seorang leader tuh harus punya target. Tapi kan kita suka ngerasa target itu harus jadi manajer umur sekian. Bukan, target itu tuh misalnya bareng-bareng. Jadi gini, kan sulit kalau kita menargetkan diri kita. Tapi kayak misalnya ramah ke orang lain, mendoakan orang lain. Habis itu selalu kontribusi. Bangun jaringan dengan cara kontribusi dulu, ya kan? Habis itu target nggak ikut-ikutan, misalnya jadi pimpinan yang hitung-hitungan, transaksional, rebutan jabatan. Itu kan yang akhirnya pemimpin yang mungkin dampak negatifnya malah lebih besar daripada dampak positifnya gitu loh, Mbak Tia. Nah, saya itu pengen mendorong bahwa kepemimpinan ini ada proses gitu. Jadi saya bisa gini tuh nggak saya sendiri gitu, ada berpuluh-puluh orang di sekitar saya yang membuat saya menjadi seperti ini, termasuk orang tua, mentor, dosen gitu ya. Nah, jadi menurut saya langkah pertama yang teman-teman harus lakukan tuh merancang environment-nya, Mas Tia. Oke. Ya kan, merancang environment sehingga kepemimpinan teman-teman tuh subur. Nah, sekarang kan bukan lagi model sih. Setelah di dalam-dalam itu namanya ekosistem kan. Ya. Jadi bagaimana teman-teman itu tadi itu bukan nuduh ya, kan udah ada macan, monyet, koala, sama singa. Tapi boleh milih yang lain ya. Jadi yang koala boleh jadi panda gitu ya. Yang singa boleh jadi macan. Tapi teman-teman mulai berpikir tuh ekosistem gitu ya, yang saling menyuburkan. Ada yang ngerasa jadi pohon kelapa, ada yang ngerasa jadi pohon beringin gitu ya. Jadi coba teman-teman merancang ekosistem teman-teman sendiri yang bisa umurnya panjang gitu ya. Kenapa saya ke sini? Ini ada Pondok Inspirasi, ada Pemimpin.id yang mikirnya kayak ekosistem. Jadi mereka janji untuk tumbuh dan menumbuhkan gitu ya, bahasa-bahasa romantis anak zaman sekarang gitu ya. Belajar dan mengajar, tumbuh dan menumbuhkan. Nah, jadi saya tuh tambah sedikit nih Mbak Sia. Saya tuh ngelihat, ini kan lead ID bidik misi. Jadi pernah diteliti tuh, wah nggak adil katanya. Jadi namanya buku Unfair Advantage. Jadi gini, kalau ada orang bisa kuliah, nggak adil lah karena dia orang kaya gitu. Tapi ada juga yang nggak fair katanya. Ada unfair advantage-nya orang yang struggle. Jadi ternyata kalau orang sukses harus pernah struggle gitu. Tapi kan nggak mungkin ya orang sukses dicelakain gitu kan maksudnya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman bidik misi kan, aduh nih gimana nih hidup gue nih struggle banget. Tapi ternyata itu advantage ternyata. Yang nggak dimiliki orang nggak pernah struggle. Begitu juga teman-teman, wah susah nih ketemu sama CEO, susah ketemu mentor. Ternyata dapat gitu. Nah, apa hal terbaik kalau ini dijaga gitu loh, Mas ya. Jadi saya tuh pengen teman-teman sebagai leader, semua di sini leader, menjaga kebersamaan ini bersama-sama, 10 pertemuan, terus tumbuhkan sebanyak mungkin leadership di sini gitu. Dan biar bisa mencetak Pak Hasul lain ini dan dijaga ya Pak Hasul ya. Kebayangkan Pak Hasul kalau misalnya dalam proses perkembangan kita 20 tahun tuh ada 3 tahun yang off, 4 tahun, 5 tahun itu kadang-kadang bukan karena kita nggak bisa mimpin, tapi ekosistemnya itu tidak kondusif gitu. Gitu. Jadi kesempatannya nggak terbuka. Nah,
sekarang dengan adanya internet, ada digital, ada klub, ada ketemu online, ekosistem itu bisa jauh lebih gampang untuk dijaga. Gitu. Dulu kan Kalau kita minta beliau-beliau yang nanya sekarang, Mas Tia, barangkali ada ide harus. atau sharing silakan. Boleh banget nih. Tadi udah cerita nih Coach Hasnul sama Bang Salman nih terkait experience-nya di leadership segala macam. Nah, sekarang giliran teman-teman nih dari 211 orang nih, ada nggak yang mau langsung nanya nih ke Coach Hasnul dan Bang Salman? Silakan. Boleh. Ayo teman-teman semuanya. Leaders masa ini tidak boleh takut dan boleh malu. Ya, teman-teman semuanya ya. Bertindaklah seperti anak SD-nya di Amerika. Anak SD di Amerika itu kalau ditanya any question, semuanya tunjuk tangan. Benar. Harus berani tunjuk tangan. Ya. Sekarang malah bisa langsung ngomong Pak Hasnul, tinggal chat. Kalau dulu kan ribut kalau ngomong. Iya, betul. Dan jangan malu di grup chat. Jangan malu. Kalau malu Anda akan kalah sama orang India. Kalau malu akan kalah orang China, orang Singapura. Jangan malu. Kita lebih hebat dari mereka. Apalagi di negara kita kan. Kita keluarnya lebih hebat. Cuma kadang-kadang kita terlalu pakai Ya, ini bagus nih. Ada 2 nih. Bagus begitu. Semuanya harusnya tunjuk tangan. Ditanya, jawab. Ya, enggak di sini suruh nanya, ayo nanya gitu. Enggak apa-apa yang namanya belajar kan. Di kantor pun, di kampus pun enggak apa-apa. Apalagi di kampus, apalagi di sini sekarang. Ya, teman semuanya, ajakan saya, let's go for it. Berani menjadi orang yang siap tempur dan siap bersaing dengan siapapun. Dan tadi talk ya, misalnya sekarang nanya atau dijawab nggak tepat, nggak apa-apa, minggu depan lebih baik, gitu aja ya. Better every day, sehingga artinya menjadi orang yang hebat. Itu aja saran dari saya. Silakan, udah ada 3 nih, silakan. Tadi sudah ada yang ngacung nih. Tadi yang pertama ada Mas Arifin, boleh di unmute langsung, silakan. Langsung 3 aja ya, biar cepet gitu ya. Boleh satu-satu aja ya, maksud 3. Tapi targetnya 50 loh. Jadi saya tuh bawa gini, kita tuh harus merasa ini perusahaan nih. Saya pernah dengar waktu itu Pak Hasnul tuh kalau nulis email, karena Pak Hasnul tuh antara D sama S kan, dicintai dan ditakuti ya Pak Hasnul. Soalnya kalau teman saya itu anak buahnya Pak Hasnul kan. Jadi itu siapa yang punya ide gitu. 70 orang tuh nulis sampai server katanya bisa itu tuh email masuk tuh susah. Nah, kebayang bahwa kelas ini sangat ditentukan keaktifannya ya Pak Hasnul ya. Ya. Bukan dari pembicaranya itu aja. Jadi targetnya 50. Nah, rasakan kalau belum 50 tuh kita gelisah gitu. Wah, gimana nih ditarget sama Pak Hasnul sama Pak Salman 50 pertanyaan 3 menit harus bisa gitu. Kalau nggak ngambek. Ya, boleh. Sambil yang nanya, sambil juga yang mau nanya di grup chat, silakan. Ada 50 pertanyaan. Ini baru 3, berarti harus ada 47 pertanyaan lagi di grup chat. Silakan ya. Oke. Silakan yang pertama Mas Arifin dulu, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman, Pak Hasnul, mau izin bertanya. Saya kan anaknya tipenya setelah melihat tadi ya Pak ya, itu tipenya masuk ke S gitu kan. Nah, Pak Hasnul sama nih kira-kira tipenya sama S-nya, dan Pak Hasnul bisa nge-balance dengan bisa masuk ke D, bisa masuk ke I gitu. Nah itu proses awalnya tuh harus seperti apa sih Pak? Terus tuh kalau misalnya kita udah bisa masuk ke D atau ke I gitu, bagaimana cara untuk mengkonstankan gitu, kayak menstabilkan aku nanti bisa pakai yang I, bisa pakai yang S ketika sama orang kayak gitu. Itu kira-kira tipsnya kayak gimana ya Pak? Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih. Siap. Kita lanjut dulu aja mungkin ya, biar nanti lebih banyak yang bertanya. Yang kedua ini ada Mbak Tania. Boleh Mbak Tania pertanyaannya? Baik, terima kasih Kak Tia. Terima kasih juga Pak Salman dan juga Pak Hasnul yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Mungkin sebenarnya dulu itu saya punya tipikal kepemimpinan yang memang serius dan ditakutin sama orang, akhirnya memutuskan untuk ganti ke pemimpinan yang di I, gitu kan. Dan ternyata di situ merasa enjoy juga dan gak pengen jadi orang yang serius lagi gitu. Apakah itu salah seperti itu Pak? Terus kemudian yang kedua, ketika saya ada di suatu organisasi, namanya organisasi itu suatu saat saya ada di masa di mana teman-teman itu pada ingin jadi pemimpin semua gitu. Nah, kita jadi seseorang di sini nih, gimana cara nentuinnya siapa sih yang lebih pantas jadi seorang pemimpin di situ. Padahal secara kriteria itu semuanya memungkinkan dan semuanya mampu untuk jadi pemimpin di situ gitu. Lebih ke situ sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tani. Jadi pertanyaan terakhir tadi, ketika semua orang mau jadi pemimpin, gimana cara menentukannya gitu ya? Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya boleh kita 3-3 dulu aja kali ya. Ini
Mas Saiful Ismail, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Yang ingin saya tanyakan tadi internet, bagaimana cara kita ngebangun atau mencari ekosistem yang mendukung buat kita buat jadi support system kita gitu. Terutama kalau kita itu anaknya pendiam gitu sih. Terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih Mas Saiful. Nah, mungkin kita boleh nih jawab 3 pertanyaan dulu kali ya buat Coach Hasnul sama Bang Salman nih. Pertama tadi dari Mas Arifin, proses awal transformasi dari S ke D itu kayak gimana, terus gimana biar bisa konstan di situ. Terus kalau dari Mbak Tania, ketika semua orang pengen jadi pemimpin, gimana cara menentukan siapa yang lebih pantas untuk jadi pemimpin. Dan dari Mas Saiful, gimana cara mencari atau membangun ekosistem itu, terutama kalau misalnya kita adalah orang yang pendiam. Gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin dari Coach Hasnul dulu kali ya. Boleh, silakan Coach. Balik. Gini, Mas tadi Mas Arifin, ya, orang masuk ke D, S masuk ke D. Caranya gimana? Tinggal lihat aja, simple. Orang S itu apa karakteristiknya? Pendiam. Oke. Udah itu apa? People oriented. Ya, pertahankan itu karena Allah memberikan kita itu. Jangan dibuang dulu, jangan dibuang. Sama sekali jangan dibuang. Jembatannya juga, jangan dibuang. Karena kelebihan kita diberikan Allah, itulah naturalnya kita. Gimana pun juga akan kita pegang terus, ya. Namun ditambahkan ya, dengan melatih diri. Nah, orang D itu apa kalau pengen jadi D? Dia orang yang bicara dan serius dan data oriented. Tinggal belajar bagaimana bicara kan? Belajar bagaimana data oriented. Mas Salman udah bilang tadi, gimana kita jadi business acumen, tahu bagaimana cara ngitung perusahaan itu, kita bikin perusahaan misalnya atau bikin program-program, gimana ngitung cost-nya berapa, benefit-nya berapa. Menguntungkan nggak buat perusahaan, menguntungkan buat masyarakat yang kita layani gitu. Jadi tinggal kita ubah pendiam jadi bicara, yang people oriented lebih senang bicara tentang orang, tentang amin, dengan bicara tentang data juga. Jika lengkap kan, makanya kita kuliah gitu. Ya. Jadi jangan ambil lagi kuliahnya yang relatively yang people oriented, upayakan yang agak sedikit data oriented, maka analytics misalnya gitu. Dan bicara ngomong. Cara latihan ngomong gimana? Buat teman-teman semuanya, Bapak saya ngajarin saya dari kecil. Itu tipping point saya. Bapak saya bilang, kamu kecil, ya, sama dengan Bapak. Bapak saya lebih kecil dari saya 160, beliau itu lebih kecil dari 160. Tapi beliau itu di Sumatera Barat dikenal. Dia bilang, Bapak kecil dan orangnya pendiam, tapi Bapak upayakan setiap ada kegiatan, ada pimpinan atau apa tuh, bicara, biasanya setelah ngomong, beliau itu nanya, ada pertanyaan nggak? Persis pilihan saya nanya itu, seperti yang ini tadi. Pada saat dia nanya, orang lain pada masih mikir, mau nanya apa? Saya udah siap dengan pertanyaan. Gitu. Kamu upayakan gitu juga. Makanya setiap kegiatan, dengarkan, selanjutnya biasanya setelah 10 menit, 15 menit, nanya, ada pertanyaan gitu. Tunjuk tangan. Nah, kita tanya. Sehingga orang bilang, orang ini boleh juga nih. Dan kita terbiasa belajar ngomong. Itu cara ngomong. Jadi akibatnya apa? Saya terlatih ngomong di depan umum. Akibatnya saya terlatih di depan rapat. Akhirnya saya terlatih ngomong. Gitu. Jadi paksakan diri kita untuk ngomong. Kalau perlu Mas Arifin, ikut lomba pidato. Wah. Orang pendiam lomba pidato. Saya pidato disuruh sama guru saya. Biasa tuh, disuruh. Karena orang SD nggak mau maju kan. Disuruh guru saya waktu SD. Juara tuh di Bukit Tinggi, tapi waktu Sumatera Barat kalah. Gitu. Jadi nggak apa kan juara Bukit Tinggi. Habis itu saya bilang, saya bisa pidato, saya bisa ngomong depan umum. Gitu. Nah, lama-lama kita jadi yakin. Itu liwati ketakutan kita, liwati sesuatu yang kita nggak habit, latih dengan itu, go for it. Ya, itu yang pertama. Setelah itu menjadi people oriented lebih gampang harusnya kan. Kita udah bisa ngomong, bicara tentang orang, kita udah biasa orang S. Nah, kalau mau go detail di ini tinggal kita belajar. Go detail, belajar analytics yang detail sekali, gitu. Jadi SC-nya dapat, ya gitu caranya. Mas Tania, apakah salah kalau pindah dari S dari D jadi I? Tidak salah, tapi harus sesuai dengan waktunya. Jangan I terus-terusan, nanti targetnya nggak tercapai. Bisnisnya nggak maju. Pertahankan D-nya, tapi sewaktu-waktu. Kalau saya lebih banyak dari S ke D dulu, itu nyebrang sebenarnya. Harusnya S ke I kan ya, sama-sama people oriented-nya. Saya bisa nyebrang. Kenapa? Tugasnya saya jadi manajer, saya harus mengawasi anak buah. Pertama kali jadi manajer 100 orang anak buah saya. Mulai saya umurnya 30, mulai 18 tahun sampai 50 tahun. 100 orang. Jadi saya harus bisa balance itu semuanya sehingga saya memimpinnya dengan cara pertama data dulu. Result oriented dulu. Baru setelah itu sewaktu-waktu saya pindah jadi I. Jadi Mbak Tania, silahkan teruskan D-nya.
lengkapi juga dengan I. Nah, apakah I-nya 60%, D-nya 40 boleh. Atau saran saya nggak gitu juga. Ada kala kita mendengarkan, belajar di S sekali-sekali. Orang S mendengarkan, humble, menurut gitu. Belajar dari anak buah gitu. Jadi barangkali mungkin ya, 40 di D misalnya, 30 di I. Nah, pada sisa 10 nih, 20 di S, 10 di C gitu. Dibagi-bagi. Gitu Mas Ania ya. Jadi no problem, pindah, tapi jangan pindah total, jangan. Tapi lengkapi yang kita punya gitu. Terus teman-teman ini, nah semuanya ingin menjadi pemimpin. Gimana cara milihnya? Simple teman-teman semuanya, karena orang suka milih. Orang sales terbaik dijadikan sales manager, cocok apa enggak? Bisa cocok, bisa enggak? Tapi paling hati-hati. Orang sales terbaik belum tentu bisa jadi sales manager terbaik. Salesman terbaik belum tentu jadi sales manager. Jadi kalau di sales dan dunia perusahaan sebenarnya bisa lihatnya gitu. Terutama startup juga harusnya gitu. Gimana performance hari ini sebagai salesman? Dan bagaimana kemampuannya memimpinnya, kemampuan komunikasinya, kemampuan dia memahami visi, memahami strategi gitu untuk future leadership-nya, future result. Jadi current result, gimana performance hari ini, dan future result. Dua gabungan dari dua-dua itu yang kita pilih. Mana yang terbaik, ya itulah yang dipilih, dan clear dengan mereka. Kita pilihnya tidak hanya current results, juga future performance. Datang dari mana? Dari assessment, dari kemampuan dia memimpin. Misalnya nih, orang yang bisa mencapai target sama semuanya, tapi anak buahnya happy, itu yang kita pilih duluan karena leadership-nya bagus tuh. Tapi kalau dia leadership-nya bagus tapi target nggak tercapai juga nggak bisa. Nah gitu. Jadi gitu Mbak Tania cara milihnya ya. Yang terakhir gimana cara ini ekosistem gitu ya. Teman-teman semuanya. Orang pendiam pasti punya kelebihan. Carilah kelebihan Anda di mana. Ya, kalau Anda kelebihannya orang C, alhamdulillah tuh. Karena Anda punya expert power, ya. Influencing itu ada banyak katanya. Ya, kalau influencing tadi. Pertama dengan reward power. Kalau kita jadi pimpinan, kita punya hadiah. Kalau orang kaya, traktir teman-teman, kita punya influencing. Nggak perlu itu kan. Yang kedua, fear power atau ini coercive power. Kita punishment. Kalau kita orang berani, orang yang besar, ya lu nggak dekat-dekat sama gue sikat kan. Tapi itu nggak ada gunanya, nggak kuat gunanya. Yang ketiga adalah yang namanya legitimate power, pangkat. Ya, misalnya kita jadi Pak Lurah atau Pak RT, itulah power tuh. Tapi itu juga nggak kuat. Nah, yang keempat udah mulai bagus nih. Apa itu? Yang namanya expert power. Pengalaman kita, kemampuan kita, jadi ilmu kita. Ya, teman yang nanya tadi, Mas Saiful, apa yang Anda punya ilmunya? Gunakan itu sebagai masuk ke komunitas. Misal nih, ahli bikin website, pakai websitenya, ada komunitas kurang bagus websitenya, datang sini, saya bikin website Anda deh, bikin website kan, wah Mas ini luar biasa support buat kita, selesai kan, nggak perlu kita teriak-teriak depan situ. Gitu. Nah misalnya gitu, atau kita jago sales kan, oke, coba saya bantu deh, ya untuk cari dana donatur misalnya, gunakanlah expert kita untuk jadi power. On top itu yang terbaik adalah ini yang namanya saya lupa istilahnya, tapi hubungan baik. Gimana kita membina hubungan baik dengan teman-teman di situ, terus melakukan hubungan baik sehingga kita diterima di situnya. Itu saran saya. Itu mungkin untuk awal-awal saran saya lah expert power. Jadilah punya sesuatu kelebihan yang bisa digunakan di komunitas tadi dan be there. Kira-kira begitu teman-teman semuanya. Silakan mohon izin Mas Salman kepanjangan kali ya. Mantap. Kalau orang S ini lagi beruntung nih karena ada TED Talk kan yang quiet leaders gitu ya. Dia lebih observe dan banyak organisasi yang lagi butuh sebetulnya. Cuman memang harus sabar atau ciptain dari sekarang gitu. Jadi tadi ya melatih dengan perhatiin orang gitu ya. Terus tulis kredensial dan nanti pas giliran di wawancara kerja jangan, Pak ini organisasi udah ngerti belum introvert tuh keren gitu. Kalau enggak nanti saya ajarin. Tapi it's a process ya. Nah tadi kan juga ada yang tantangan. Nah ini kan masih muda ya. Jadi kan ada ilmu yang gimana merubah paradigma nih. Kalau paradigma itu kan gini, kayak main bola, tapi dibantai sama yang jago. Lah justru pemimpin itu harus cari yang susah-susah untuk ngelatih kepemimpinannya. Selama tadi ya stress levelnya itu cukup gitu. Jadi kalau sampai tandanya stres itu apa sih? Udah nggak asik lagi, udah nggak ngerasa tantangan, berarti tantangannya terlalu besar. Jadi harus dikurangin. Jadi kita juga jangan sampai latihan leadership malah jadi ngomel-ngomel kemana-mana gitu kan, nggak ini. Satu lagi yang bikin itu tuh tujuan sih. Jadi saya tuh agak kaget juga ya, bener juga ya. Jadi
kalau di Harvard itu ada core itu tuh justru tujuan hidup. Kalau tujuan hidup pokoknya apapun ini bikin saya jadi pemimpin yang lebih baik nggak? Kalau selalu dikembalikan ke situ tuh kayaknya lebih gampang. Kan ada yang bilang kan if you know why, then you can live anyhow. Nah, kita sebagai dengan segala kemampuan, keterbatasan, peluang yang ada tiap hari kita gini. Nah, waktu nanya juga, aku nanya nih nyesel apa bersyukur ya dapat tantangan kayak gini itu juga penting. Jadi selalu ada reflective moment karena teman-teman tuh learningnya tuh waktu reflect itu gitu kayak aku nanya kayak curhat nih cie tapi mungkin karena Pak Hasnul saking nyamannya jadi kayak ngomong ke Om sendiri kali ya. Jadi satu lagi being resourceful Mas Tia. Jadi kebayangkan mungkin kayaknya Om saya di rumah nggak canggihnya beda-beda. Nah cuman kalau berani nih masing-masing cerita tentang lingkungannya, mentornya, omnya, kenapa bisa dapat beasiswa sampai ke sini, biar cerita satu orang tuh bisa jadi cerita semua, gitu ya. Dengan nggak nyaman dikit, tapi di-push dikit, nah itu yang bisa menyebabkan kepemimpinan secara kolektif tuh tumbuh. Kayak teman-teman baca di ruang chat ini, saya yakin teman-teman kayak, kita bisa belajar satu sama lain sebanyak ini ya ternyata gitu. Ini salah satu kelas paling aktif. Mantap. Mantap. Asik, oke. Terima kasih Coach Hasnul sama Bang Salman tadi mengutip poinnya. Kalau misalnya kita mau transform, pastikan itu adalah tambahan gitu ya, bukan mengurangi sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Dan tambahannya bisa dibentuk dengan challenge-challenge, tapi tentukan batasnya sampai sebatas apa. Karena kita perlu tahu sampai sebatas mana kita bisa menerima challenge tersebut. Dan yang pasti ujungnya ketika kita mencari challenge, menerima challenge, ujungnya adalah ini bikin kita jadi lebih baik atau enggak. Kalau misalnya ujungnya bikin kita jadi lebih baik, terima aja challenge itu. Naikin terus. Oke, sip. Boleh nih, selanjutnya udah ada yang mengacungkan tangan. Ada 3 orang, ada Mas David, Mas Kurniawan, dan Mas Laude. Kita mulai dari Mas David dulu yang sudah acungkan tangan terlebih dahulu di sini. Silakan Mas David, boleh? Baik, terima kasih Pak Tia atas kesempatannya. Selamat malam Pak Hasnul, selamat malam Pak Salman, dan selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas tadi materinya yang luar biasa. Untuk pertanyaan saya sedikit tadi meng-highlight tentang we must lead the innovation gitu Pak. Tapi terkadang yang terjadi adalah, sama yang kedua adalah kita harus inspire people ya kan, dari sisi yang paling sederhana. Tapi kadang yang terjadi adalah inovasi itu sering gagal, dan bahkan yang menanggung burden terbesarnya adalah leader itu sendiri. Gimana sih nanti ketika kita gagal, kita masih bisa memberikan sebuah warisan yang membuat orang-orang itu tetap percaya sama kita. Sebagai contoh, foundernya Twitch, dia berhasil dengan Twitch, kemudian dia bikin startup baru, dia gagal total, tapi orang-orang masih bisa melihat dia sebagai ini orang yang sangat mumpuni. Orang ini kalau diberi kesempatan lagi bisa terus maju. Kadang-kadang kan ketika kita mencoba berinovasi, kita gagal, jatuhnya kita adalah hancur sehancur-hancurnya. Kan kita tidak mau mencoba lagi, kita ketakutan, bahkan orang-orang melihat kita kayak, kamu orang gagal, nggak bisa. Gimana sih kita biar bisa lepas dari jurang yang putus harapan seperti itu, dan tetap naik terus? Itu sih pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, siap Mas David, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya boleh Mas Kurniawan nih. Silakan Mas Kurniawan. Oke, terima kasih Mas Tia. Halo Bang Salman, Bang Hasnul juga, selamat malam. Keren banget udah ngasih materi yang luar biasa pada malam hari ini. Ini langsung saja aku mau nanya beberapa hal dan juga notice beberapa perkataan dari Bang Hasnul dan Bang Salman juga. Mungkin yang pertama ini untuk Bang Salman ya. Tadi Bang Salman itu sempat nyinggung tentang bukan kita itu nggak bisa mimpin, tapi kadang ekosistemnya kita itu yang nggak bisa supportnya kita. Nah itu kan kadang banyak yang terjadi bagi seorang leader ya di setiap organisasi maupun di setiap komunitas gitu. Terkadang kita udah punya ide-ide yang kreatif, kita udah challenge mereka, kita udah manage mereka, tetapi mereka pun juga tetap nggak support. Bisa dikatakan juga seperti mungkin toxic people gitu yang ada dalam satu organisasi kita seperti itu. Lalu bagaimana kita menanggapi hal itu, sedangkan mungkin kita dikejar dengan ekspektasi kita yang tinggi seperti itu. Terus yang kedua,
terkadang kan kalau misalnya kita dengan jenis pemimpin yang serius ataupun sangat sulit untuk guyon ataupun bercanda, tetapi di balik dari semua itu kita ingin seperti itu. Nah, itu kan satu karakter yang sulit untuk diubah. Masa iya pura-pura untuk guyon gitu, kadang kan garing ya. Jadi kurang bisa mencairkan suasana. Tetapi kadang kita itu punya empati yang sangat tinggi. Sedangkan empati yang sangat tinggi dalam diri kita itu sulit kita tampakkan ke anggota kita sebagai kita pemimpin. Nah, itu bagaimana caranya agar kita tuh kayak seakan-akan itu ketika mereka ada masalah, kita hadir ke mereka dan menunjukkan bahwa kita tuh punya empati yang tinggi sehingga mereka itu merasa nyaman dengan kita sebagai pemimpinnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kurniawan. Selanjutnya nih pertanyaan ketiga, Mas Laude Abdul Farid, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Coach yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Sangat keren banget. Mungkin di sini saya akan memberikan ingin bertanya mengenai kendala dalam menjadi seorang pemimpin ya. Dalam proses menjadi seorang pemimpin. Jadi maksud di sini saya itu misalkan gini, dalam perkuliahan misalkan kita tuh seorang mahasiswa sering disuruh untuk melakukan presentasi setiap minggu, setiap memasuki mata kuliah seperti itu kan. Nah, cuman di sini bisa dibilang kalau misalkan kita menjadi seorang pemimpin itu harus menanggung resiko, harus mau tidak mau terjadi sesuatu yang terjadi itu harus kita lalui gitu. Nah, maksud saya di sini jadi gini, misalkan hari ini disuruh presentasi dan saya yakin saya bisa, dan nah setelah saya yakin dan sudah melakukan presentasi hari ini dan saya itu merasa misalkan gini, wah saya itu udah bisa ya ternyata menjadi seorang yang bisa berani ngomong di depan dosen, di depan teman-teman yang lain. Mungkin ini yang saya rasakan saat ini juga bisa ngomong di depan teman-teman semua. Jadi, nah seketika kita telah melakukan hal itu kan kita merasa, wah ternyata saya juga bisa ya ternyata. Nah, tetapi mungkin pada saat disuruh lagi nih, misalkan di minggu depan kita disuruh lagi untuk presentasi, tetapi kita tuh kayak ada rasa gugup lagi gitu atau cemas akan melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin takut ditanya dosen setelah presentasi gitu-gitu. Nah, mungkin kira-kira menurut Coach ada solusi nggak untuk bisa mematikan pemikiran-pemikiran negatif yang selalu muncul ketika kita mau melakukan suatu hal gitu Kak, seperti melakukan presentasi tadi. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Laude. Tadi ada 3 pertanyaan ya dari Mas David. Yang saya tangkap adalah gimana ketika gagal tetap bisa membuat orang lain tetap percaya terhadap kita gitu walaupun kita udah gagal. Terus dari Mas Kurniawan tadi untuk Bang Salman, bagaimana sih kita bisa menghadapi lingkungan yang toksik gitu, yang bisa support kita sebagai pemimpin. Terus yang buat Coach Hasnul, kalau misal kita basicnya orang serius, gimana kita bisa menunjukkan kehadiran kita dan bisa menunjukkan empati terhadap tim kita. Gitu, walaupun kita serius. Dan terakhir ada dari Mas Laude, yaitu bagaimana kita bisa mematikan pikiran-pikiran negatif yang menghambat ketika kita mau melakukan sesuatu atau hal yang menantang untuk kita. Itu mungkin ya. Oke, kita mulai dari Bang Salman dulu mungkin. Ya. Bikin ini menurut saya kalau ada masalah itu kan spesifik tuh bikin trio kita, sahabat kita, dan internet. Jadi ngetik masalahnya, copy paste tapi bareng-bareng gitu. Kayak gagal dimaafkan tuh banyak banget bangkit lagi gitu. Cuman tadi ya, ini semua proses. Coba lihat ya, nggak ada pimpinan nggak pernah gagal. Steve Jobs aja pernah dipecat dari Apple ya kan. Jadi dengan cara kita ngelihat, kita justru nabung kegagalan nih. Dan waktu muda ini tempat yang aman untuk menempa diri sebetulnya. Jadi justru harus sebanyak-banyaknya mungkin gagal dengan mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya, itu satu. Terus kedua nih, banyak yang ngerasa kayak terjebak dalam lingkungan.
pasti waktu pertama kali masuk kan ada niat baik ya, pengen aktif di organisasi, pengen ada CV, pengen kendala. Dan kita juga tahu kan kendalanya bahwa pasti ada yang pengen peran kita dapat kepercayaan, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu kan biasa. Nah, at least tuh ada 1-2 orang yang kita percaya banget. Nah, itu gunanya sahabat menurut saya. Jadi sahabat ini yang akan bikin semua yang nggak enak itu jadi bermakna positif kan teman biasanya nggak? Ya kan, pacar boleh, apalagi calon ya nggak? Bedanya pacar sama calon apa coba? Kalau pacar tuh tujuannya putus, kalau calon tuh tujuannya bersatu. Oke. Tapi maksud saya gini, karena semuanya itu learning gitu ya, semuanya learning dan akhirnya akan kembali ke nilai kita masing-masing. Coba saya sosok panutan nih Pak Hasnul. Pak Hasnul kalau mau terus-terusan jadi komisaris juga nggak ada selesai-selesainya ya Pak Hasnul ya. Tapi Pak Hasnul milih untuk mencetak future leader gitu. Jadi saya cuma pengen wrap up-nya tuh gini. Akhirnya kan semua kembali ke tujuannya, ya kan? Misalnya, nggak enak nih aktif di organisasi. Lah dulu kan pengen cari pengalaman, pengen jadi pimpinan yang lebih baik. Kan udah punya teman setia gitu ya. Nah, jadi yang penting tuh punya teman yang maju bareng. Nah, terus pertanyaan itu ditaruh di internet tuh. Menghandle problem toksik itu ada di internet semua. Tapi yang penting itu gimana cara bacanya. Terus satu lagi, hindari kata-kata kayak, wah ini nanti hancur apa segala macam. Karena itu kadang-kadang merasuki kita kan. Masih muda lah, ibaratnya nggak apa-apa sih darah panas gitu ya. Cuman coba ganti kata-kata yang misalnya daripada hancur, tapi gimana cara perbaikin gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, kalau kita lagi emosi kecil-kecilan kekumpul kan lama-lama numpuk, jadi harus dirilis sih. Balik lagi teman itu penting. Oke, siap Bang Salman, terima kasih. Mungkin boleh ke Coach Hasnul, silakan Coach. Ya, saya sedikit aja. Pertama Mas David ya, gagal nggak masalah sih sebenarnya. Jadi malah seperti Mas Salman bilang tadi, entrepreneur itu kalau gagal berarti bukan entrepreneur gitu. Namun kalau upayakan tidak gagal, kalau bisa. Caranya gimana? Namanya design thinking. Coba nanti search internet, design thinking, 5 langkah design thinking. Sehingga apa yang kita lakukan itu sudah melalui proses yang komplit, memahami pelanggan dengan detail sekali, tidak hanya sekedar pemikiran kita. Dan design thinking bilang kan, jangan pernah berpikir kita adalah pelanggan kita atau calon pelanggan kita. Di pikiran kita, yes, go for it. Tapi belum tentu ya, cek dengan pelanggan dulu. Contoh, anak-anak muda dulu waktu itu dibilang, saya mau bikin ini Pak, mau bikin apa namanya marketplace, sudah lengkap tuh, udah bikin bisnis plan segala macam. Yang nemukan antara orang yang butuh support, butuh mentor dengan mentornya. Siapa mentornya? Para pemimpin perusahaan. Yang di-mentor siapa? Siapapun yang mau ikut. Nanti mereka bayar berapa gitu. Saya bilang, udah pernah bicara belum sama ini pemimpin perusahaan tadi itu? Ada berapa? Ada 10 pemimpin perusahaan yang mau jadi mentor di situ. Udah bicara belum anak buahnya? Belum. Kalau belum, jangan dulu. Cek dulu dengan mereka. Itu design thinking. Don't think that you are the customers. You need to check with customer, real customers. Ada 10.000 customers, ya udah. Singkatnya kita cek dengan 10 customers, yang singkatnya diskusi dengan mereka detail. Setelah itu baru kita pahami maksudnya apa. Create lah ide-ide, 5 ide minimum. Ide kreatif. Setelah itu dibuatlah semacam prototype. Apa itu prototype? Contoh bisnis plan kayak, atau caranya apa yang bisnis kita itu, bisnis prosesnya, cek dengan pelanggan lagi. Is it what you mean or not? Kalau bilang enggak, matiin itu. Jadi gagalnya sebelum di launching. Perbaiki sampai jadi. Nah, kalau ternyata benar-benar nggak bisa, ya udah cari ide yang lain sebelum launching. Gitu Mas Saiful, Mas David. Jadi tetap upayakan ini. Design thinking ya, dibaca itu nanti ininya. Kira-kira gitu aja. Nah, dites dengan pas. Kalau market udah cocok, baru laksanakan. Jadi kita upayakan tidak gagal. Terus Mas Kurniawan yang mimpin ekosistem, saya udah asli ahlinya udah Mas Herman tadi. Yang serius ingin bercanda. Nah, teman-teman semuanya, apakah DKI itu harus bercanda? Enggak juga. Ya, bukan harus bercanda maksudnya. Kalau kita nggak bisa bercanda, ya jangan. Saya juga nggak suka bercanda. Dan terus terang, kalau jujur ya, saya itu dalam diskusi sebenarnya nggak bisa mendengarkan sebetulnya diskusi. Karena orang D. Jadi saya dosen pun kadang-kadang seperti ini. Saya ngomong terus di awal-awal dulu. Karena apa? Saya merasa bahwa mereka harus paham apa yang dimaksud saya tuh, supaya mereka belajar dari saya gitu. Tapi saya belajar teman-teman semuanya. Umur saya waktu pensiun umur 58. Ya. Terus pensiun 2 tahun 60. Umur 60 saya baru belajar bagaimana caranya, terutama di webinar nih, seperti ini nih. Kalau ngomong terus, orang bosan. Jadi kita nanya dulu. Belajar saya menanya.
Jadi kalau Mas Kurniawan bilang nggak bisa bercanda, nggak apa-apa sekarang. Tapi pelan-pelan bercanda. Belajar, pelan-pelan belajar. Ya, you are still young. Saya umur 60, tadinya saya nggak bisa mendengar orang. Setelah jadi coach, saya mendengar orang. Sekarang mendengar orang lebih banyak sekarang. Dan kalau acara begini, biasanya nanya dulu saya. Kayak tadi tuh, apa ininya? Nanti nanya lagi. Ini karena talk show, saya nggak bisa nanya kan. Dan yang nanya Mas Tia gitu. Tapi sekarang udah biasa. Setelah umur 60, saya belajar gitu. So you can do it. Ya, coba perhatiin aja gimana caranya pelawak. Nggak mesti juga kita jadi pelawak beneran sih. Ya, cuma joke 1-2 gitu. Why not? Nah, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Karena jadi orang itu bukan hanya ini, tapi bikin mereka nyaman. Kalau empatinya dapat, Anda tahu kan yang bikin orang nyaman kan? Nyaman itu lebih penting daripada bercanda sebetulnya. Gitu maksudnya. Tapi kalau mau sekali-sekali, why not? You can try. Gitu ya, Mas Kurniawan ya. Nggak mesti, tapi kalau bisa, why not? Gitu ya. Terakhir barangkali, Mas Laude. Ini bagus nih. Presentasi udah bagus, tapi nanti diulang lagi ngeri. Jangan-jangan yang kedua gagal, ketiga gagal gitu. Teman-teman semuanya, siapa presenter terbaik dunia? Kalian tahu? Mas ini tanya aja. Mas Laude, siapa presenter dunia yang terbaik menurut Anda? Nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa. Yes, exactly, Mas Anan Wahyudi, Steve Jobs. Ya, terima kasih Mas Anan. Siapa Steve Jobs? Apa yang dilakukan dia sebelum presentasi, teman-teman semuanya? Literatur menyatakan Steve Jobs mau presentasi 1 jam, praktis antara 4 jam sampai 7 jam semalam sebelumnya. Demikian rupa Mas Steve Jobs, orang paling hebat ya. Jadi Anda kalau belum praktis setidaknya untuk 1 jam, praktis 1 jam di depan kaca, berarti Anda bukannya tidak bisa, tapi belum latihan. Praktis. Saya mau tampil ini, sekarang ini, karena yang bicara kan 20 menit kira-kira ya Mas ya. Saya latihan tadi, seru. Saya bikin slide-nya, saya pikirkan siapa yang mau datang. Terus saya pikir ada Mas Salman, pasti Mas Salman orangnya sangat kreatif, orangnya sangat futuristik. Nah, saya kemana? Kalau saya ke masa lalu nggak cocok, gitu ya. Terus anak muda, siapa anak muda? Saya pikirkan itu, siapa mereka yang akan mendengarkan kita. Nah, terus kalau saya bercanda-bercanda gayanya milenial, tadi dikirain saya milenial telat ini, ketinggalan zaman kan. Makanya saya pilih style style seorang CEO bicara ke karyawan barunya yang akan menggantikan dia 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Itu style saya sekarang nih. Saya bikin begitu. Kita latih itu. Ya. Nah, setelah latihan, udah siap, udah go for it. Jangan pikirkan lagi. Terus makin gemeteran, nggak apa-apa. Setiap Steve Jobs tuh masih gemeteran loh, walaupun dia udah ahli begitu. Biasa, itu namanya adrenalin kita lagi tumbuh tuh, karena kita semangat. Ya, jangan khawatir, ada gemeteran gitu atau ini. Biasanya agak kering sedikit kan? Saya juga masih begitu. Biasanya sebelum mulai. Gue sudah mulai dan ingat, ya, presenter terbaik dunia bilang gini, kalau kita udah siap, kita sudah latihan, ingatlah bahwa orang itu menunggu Anda dengan ide kreatif yang akan Anda jelaskan. Gitu. Sehingga orang excited. Dan mereka excited, kita juga excited. Nah, kalau udah mulai, biasanya tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, udah mulai tenang tuh. Ya, tetap sih, saya udah ratusan kali, ribuan kali presentasi ya. Tapi tetap aja ada rasa nggak nyaman. Besok saya mau presentasi lagi nih. Terutama kalau orang baru. Nah, gitu, sama sekali nggak kenal gitu. Saya ini akan besok mau bicara di depan 20 pimpinan Pertamina yang memimpin region-region. Ya, kayak dulunya pimpinan anak perusahaan Miss Chevron, benar-benar gitulah. Elnusa gitu ya, direktur-direkturnya besok. Saya nggak ngerti apa tentang ini perminyakan kan, tapi saya siapkan sesuatu. Awal-awal itu pasti agak kaku sedikit, nggak apa-apa. Tapi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Hari ini saya akan share. Nah, mulai hari ini share itu, kita keluarkan slide itu kita bertanya dulu. Nah, ini ada leadership. Apa yang dimaksud dengan leader? Mereka jawab kan, nah begitu jawab udah lumar terus semuanya. Do it. Ya, Mas, siapa tadi namanya? Mas Laude. You can do it. Teman-teman semuanya, you can do it. Prepare, siapkan siapkan slide-nya, latih, ya minimum 1 jam untuk 1 jam. Kalau Steve Jobs 4 untuk 1, kita cukup 1 kalau kita orang lebih sibuk kan daripada Steve Jobs kan ya. Cukup 1 jam. And go for it. Kalau misalnya masih kaku di awal nggak apa-apa, biasanya aja. Normal kok itu. Demikian dari saya, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Coach Hasnul, Bang Salman. Tadi satu kalimat yang saya tangkap, leadership adalah proses ya. Jadi dan proses itu dibentuk dari praktis. Jadi ya kalau mau jadi seorang leader yang baik gitu ya, yang ideal ya praktis untuk jadi seorang leader terus gitu. Dari mulai sekarang sampai
seterusnya sampai kapanpun. Nah, mungkin karena waktunya sudah mau habis ya, mungkin kita mau dengar nih mungkin dari Coach Hasnul dan Bang Salman lebih ke pesan penutup dari sesi pada malam hari ini untuk teman-teman semua nih. Kita mungkin mulai dari siapa nih? Coach Hasnul dulu kali ya? Boleh, Coach? Boleh. Terima kasih teman-teman semuanya, udah belajar dan sudah mendengarkan. Konsep utama lagi nih menurut saya. Pertama yang tadi itu saya ulang lagi aja. Everyone can lead ya. Setiap orang bisa memimpin. Itu dulu. Yang kedua, saya mau ulang yang masalah cerita tadi. Beruntunglah teman-teman yang struggle dalam hidupnya. Karena saya orang sangat struggle ya. Teman-teman semuanya, waktu saya di Indosat dulu, sempat dibilang bos saya tuh berpikiran pendek, saya tuh short sighted katanya. Saya harus convince bos saya, yang ngomong di root ya, harus convince dia saya nggak short sighted. Walaupun ternyata emang saya short sighted sekali barangkali waktu itu. Jadi saya harus berubah. Artinya apa? Struggle kita untuk mengubah diri kita itulah membuat kita jadi lebih baik. Jadi tadi bagus Mas Kurniawan. Saya nggak bisa bercanda. Itulah yang mungkin Anda hebat tuh. Karena paham bahwa Anda nggak bisa bercanda. Dan saya ingin memimpin. Why not? Kalau bisa dicoba diperbaiki. Kalau nggak ya udah. Apa yang kelebihan kita pakai untuk itu. Itu yang kedua ya. Struggle is great. Karena apa? Begitu kita melewati susah, apapun kesulitan depan kita bisa hadapi. Teman-teman semuanya, Anda bayangkan ya. Saya beli Excel ya. Kita beli Excel tuh Excel beli Axis. Dihantam kiri kanan sampai di DPR. Saya bolak-balik harus datang ke PR menjelaskan kenapa Anda beli itu, kenapa nggak dibiarkan aja mati, semacam gitu. DPR dihantam sama DPR. Bolak-balik. Saya nggak pernah hadapi DPR. Seperti apa galaknya DPR? Waduh, lebih galak dari Bapak kita. Tapi karena kita menghadapi struggle di masa lalu, saya senyum aja, ketawa aja, ya Pak, kami ada niat baik untuk ini, ya ngomong gitu aja. Akhirnya mereka lumer sendiri, ya udahlah, silahkan gitu, nggak dipermasalahkan lagi. Ya, kalau ada struggle di masa kuliahnya, sangat bagus sekali, teman-teman semuanya. Saya waktu orang punya motor, saya jalan kaki sih. Ibu bapak saya punya uang sih, tapi nggak mau beliin saya. Takut saya kerjanya di Bandung itu ini aja, main-main aja gitu ya. Nggak dipercaya. Nah, akhirnya sakit liver saya. Nggak tahu karena itu apa karena yang lain ya. Akhirnya dibeli motor juga, nggak apa-apa tuh, saya nggak main-main tuh Pak, ternyata saya rajin tuh kuliahnya gitu. Tapi di awal-awal tuh setengah mati, berat sekali kuliah itu dan sakit mah. Ya, saya kuliah sakit mah mulai umur 19 sampai sekarang masih sakit mah. Karena aku nggak punya motor, ya nggak tahu lah salahnya, alasannya punya motor. Sehingga pagi sarapan pagi nggak sempet karena jalan kaki, alasan saya gitu sih. Struggle begitu, sakit-sakitan, tapi saya tetap struggle, tetap berjuang. Itu. Struggle good. Yang ketiga, saran saya adalah PD. Ya, no matter who you are, no matter PD aja. Tapi untuk PD harus punya kemampuan, punya kelebihan sedikit banyak, dan mau berjuang terus. Nah, dengan 3 tadi, insya Allah semuanya akan menjadi real leaders di depan nanti. Mungkin dan harapannya lebih baik dari kami-kami yang sudah ada ini. Lebih baik dari Mas Salman, insya Allah, lebih dari saya. Sehingga Indonesia lebih baik. Itu aja dari teman-teman semuanya. PD, ya, struggle, ya, lewati masalah-masalah sulit, dan be a leader karena everyone can lead. That's all. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Coach Hasnul buat kalimat penutupnya. Insightful banget buat teman-teman, dan ini jadi bakal juga buat teman-teman nih, bisa dicatat dan diingat-ingat gitu ya kalau kedepannya ada menemukan struggle-struggle yang lainnya. Oke, sekarang mungkin dari Bang Salman, boleh Bang Salman sebagai kalimat penutup? Kalau ya saya itu coba teman-teman udah mulai kan cita-citanya pengen gabung, langsung aja. Tadi misalnya gini, gimana caranya misalnya kita pengen dipimpin dengan lebih enak ya, jadilah si pimpinan itu gitu, be that person, kan ceritanya gitu kan. Terus sekarang teman-teman tuh harus mati-matian, pokoknya teman-teman harus bareng sampai 10 tahun ke depan. Saya ngotot aja gitu. Kebayang, pokoknya bareng-bareng cari 1000 alasan untuk tidak pecah, grupnya tetap aktif, karena nggak mungkin teman-teman ada di sini tuh kebetulan gitu. Pasti ada satu pintu tadi ya yang kebuka gitu kan. Jadi dimaknai bersyukur, terus saling pimpin satu sama lain. Karena saya tuh terpesona lah sama kolektif Jenius itu kan, Bu Linda Hil, saya kirim itunya ya. Jadi gimana mereka tuh yakin kalau mereka bareng-bareng, pasti teman-teman tuh bisa, ada yang kuliah di LPDP, ada yang jadi ini, tapi kita juga semangatnya kolektif gitu. Jadi nggak boleh ada yang ketinggalan gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa tumbuh dengan lebih nyaman. Jadi bangunlah sebuah ekosistem. Ekosistem ini milik kita bersama, rawat bareng-bareng,
titip pesan nih sama Pondok Inspirasi sama pemimpin.id untuk ciptakan semakin banyak gitu ya. Nanti dari sini kan tumbuh leaders. Jadi ibaratnya leaders among leaders. Nah, nanti leader-leader dari kelompok-kelompok ini juga harus ngumpul nih, Mas ya. Gitu ya, untuk mengupdate kira-kira di tiap-tiap ekosistemnya apa yang kejadian gitu. Dan terus dibikin teratur karena tadi ya, nggak ada sesuatu yang besar tanpa disiplin, struktur, niat yang bagus yang dijaga bareng-bareng. Gitu. Gotong royong. Oke, siap. Terima kasih Bang Salman. Jadi pesan buat teman-teman tetap dalam ekosistem, dan ini adalah ekosistem yang cocok buat teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman mau mau menumbuhkan jiwa leadership, karena di sini teman-teman semua mau belajar, mau upgrade diri terus untuk menjadi leader di masa depan. Oke, mungkin itu aja buat diskusi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Coach Hasnul, buat Bang Salman untuk diskusinya malam hari ini. Sangat insightful untuk saya sebagai individu gitu ya, dan juga mungkin untuk teman-teman juga di sini sangat insightful diskusinya hari ini, dan semoga teman-teman bisa bawa pulang ilmunya di sini, bawa pulang insight-nya, dan diingat, difahami dan dilaksanakan ya, jangan lupa. Jadi nanti teman-teman suatu saat nanti semoga bisa jadi leader yang bisa memimpin juga di Indonesia. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Katia mungkin selaku moderator yang telah membimbing acara dengan sangat baik ya. Dan juga mungkin kepada Bapak Salman, ya Allah, Masya Allah. Dan juga Bapak Hasnul, Coach Hasnul, mungkin tidak bisa diungkapkan ya bagaimana luar biasanya insight-insight yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan juga yang tidak kalah semangat nih, teman-teman yang mungkin sudah lebih dari 50 pertanyaan ya dari Pak Salman mungkin. Belum. Oke, digenapkan ke atas. Oke, kita genapkan 50 pertanyaan. Ya? Oke. Dan juga tadi saking semuanya teman-teman, Bapak Salman tadi mengucapkan satu kata nih yang mungkin tadi saya masih terngiang-ngiang nih. Jadi bahwasanya pada malam hari ini merupakan malam yang paling aktif nih. Oke, dan semoga nanti untuk sesi-sesi pertemuan selanjutnya teman-teman juga masih tetap bisa mempertahankan semangatnya seperti pada malam hari ini. Dan juga mungkin tadi ada satu kata juga ya yang mungkin bisa juga teman-teman catat sebagai bahan kita nantinya adalah bahwasanya leaders itu bukan tentang title, tapi tentang seberapa besar kontribusi yang bisa teman-teman berikan. Dan tadi dinotit bahwasanya teman-teman ayo pertahankan komunitas ataupun ekosistem ini sampai 10 tahun mendatang nantinya. Dan lihat apa perubahan yang bisa teman-teman rasakan. Dan semoga nanti akan ada banyak Bapak Salman selanjutnya, ataupun mungkin nanti Coach Hasnul selanjutnya, yang bisa menggantikan, dan pastinya teman-teman yang akan menggantikan itu. Oke, mungkin karena sudah malam juga, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Salman. Semoga sehat selalu ya Bapak. Nanti mungkin setelah dari Ruminda juga sepanjangnya, dan juga Bapak Hasnul. Semoga tetap sehat juga bersama keluarga nantinya. Dan juga tak lupa kepada Katia yang telah memandu acara dengan sangat baik. Karena mungkin sudah malam, takut mengganggu agenda lainnya juga. Dan saya mengerti bahwasanya Bapak-Bapak ini sibuk-sibuk banget ya teman-teman. Jadi mungkin kepada Bapak-Bapak ataupun kepada Katia dan juga tapi mungkin kepada teman-teman ataupun peserta nanti jangan meninggalkan room dulu. Kepada Bapak Salman mungkin atau Bapak Hasnul, Coach Hasnul dan Katia mungkin yang sudah mempunyai kegiatan lain, mungkin saya persilakan untuk meninggalkan forum. Saya ucapkan terima kasih.